hajat daripada sahibul bait. Mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia atau hajat akhirah. Mudahan yang sakit jadi sembuh berkat salawat, berkat maulid Nabi. Mudahan yang banyak hutang terbayar hutangnya. Mudahan yang belum kawin kawinan, yang sudah kawin tambahi lagi. Sedikit ibu-ibu tuh. Jadi ulun sekedar mengabulkan hajat, ulun kada berceramah. Kalau berceramah kada bisa. Dan kesannya sungguh sangat-sangat kada pantas. Kesannya ulun menceramahi pian. Jadi kita bermuzakarahan aja. Sekadarnya aja. Pesan daripada sahibul bait tadi sekadar hanya aja. Mudahan ada berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal alam bimaulidi sayyidi waladi Adam. Alladzi ja'ala maulidahu bahjatan wa surura wa risalatahu rahmatan wa nura. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها لقائه زخرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرفع البريات قدرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيدي ولد آدم ولا فخر أو كما قال رسول. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. وقال بعد رواية من أعظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان ويدخل الجنة بغير حساب. وقال بعض رواية ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة وذكر الموت صدقة وذكر القبر يقربكم الجنة أو كما قال رسول. رواه إمام ديلمي في مسند سيدنا الفردوسي. صدق الله العظيم. Hadratil ihtiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun muliakan, khususnya sahibul bait yang telah meminta ulun untuk sekadar kita bermuzakarahan. Mudahan dikabulkan hajat sidin, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Dan juga rombongan maulid, apa namanya, semel kan Pak? Syama'il yang datang dari Martapura. Mudahan panjang umur juga kabul hajat, bersihat badan, berkah maulidnya Nabi. Peringatan maulid yang seperti ini sudah lumrah. Apabila datang bulan Rabiul Awal, pada-padanya orang mengadakan peringatan maulid di masjid-masjid, di musalla-musalla. Tidak lain tujuannya untuk membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadir di sini juga berkah daripada taufik hidayahnya oleh Allah. Apa itu taufik? Taufik itu khalqu qudratit ta'at. Allah menjadikan kita mampu untuk berbuat taat, itu taufik. Nah, adapun hidayah itu imbi'asun nafsil litta'ah atau azmut ta'ah, dorongan hati untuk berbuat taat, itu hidayah. Nah, pada malam hari ini kita dapat keduanya. Taufik dapat, hidayahnya dapat, makanan juga dapat.
Bermakanan lah. Makanan ya Sidin. Berkah. Jadi sudah lumrah apabila datang bulan Rabiul Awal itu padanya orang mengadakan pembacaan maulid. Tidak mesti di bulan Rabiul Awal. Cuman kalau datang bulan Rabiul Awal itu lebih meriah lagi. Kita kada boleh menentukan hanya di bulan Rabiul Awal saja mengadakan pembacaan maulid. Bisa kumpul setiap malam Senin itu mengadakan pembacaan maulid. Cuman bila datang bulan Rabiul Awal itu lebih meriah lagi. Nah, jangan sampai hal yang seperti ini hilang, luntur oleh segelintir orang-orang yang kada-kada maulid. Dikatakannya maulid itu di zaman Nabi kadada. Kayak apa kita malawani? Maka bujur tuh, aman maulid nang kayak ini nak kadada di zaman Nabi. Peterbang kada juga. Adanya maulid ini abad ketiga sesudah Hijriyah. Yang pertama kali memperingati maulid itu Raza Muzaffar Sa'id Al-Irbili. Kalau kada hilap sampai ke kita wayah ini timbulan maulid. Kayak apa kita? Inya malawan ibuhannya tuh kada kahwa kita pakai dalil. Walau 1000 dalil kita keluarkan tetap buhannya karas. Maulid kadada di zaman Nabi. Bilanya nang kadada itu bid'ah, bid'ah itu masuk neraka. Wah, hebat buhannya. Bawa batanang dulu. Musuh harat lagi. Minum dulu. Kina hanya menjawab kira susu. Jadi kayak ini aja menjawab Tuhan yang itu. Maulid kadada di zaman Nabi. Ulun batakun lawan bahan-bahan pian-pian ini. Isi dari maulid itu apa? Ini bubuhan rombongan maulid. Isi dari maulid apa yuk? Isinya menceritakan cerita Nabi. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran ada juga cerita Nabi. Berarti kalau orang baca Quran secara tidak langsung dia baca maulid. Yang jadi pertanyaan, Quran di zaman Nabi dibaca kada? Dibaca. Di zaman sahabat dibaca kada? Dibaca. Berarti maulid ada secara tidak langsung di zaman sahabat melalui Al-Quran. Kada bid'ah. Kayak itu aja menjawabannya tuh. Kalau kita dengan dalil ini makin karas. Ada seorang ulama ujar Sidin, aku berdebat dengan orang Nasrani masuk Islam. Aku berdebat dengan orang Syiah kembali Sunni, kembali kepada Ahlu Sunnah. Tapi aku berdebat dengan Wahabi, mereka semakin keras. Kada kawa dengan dalil. Biar dah lana a'maluna walakum a'malukum. Tetap kita yang seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi ada riwayat man a'zama, kelebihan kita mengadakan maulid ini. Man a'zama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membesarkan maulid Nabi, man itu gurulah isim mausul mustarak, baik laki-laki atau bini-bini. Wa kana sababan li qiraatih, dan adalah ia jadi sebab terlaksananya pembacaan maulid. Ini para penitia maulid atau sahibul bait yang mengadakan maulid. Kayaknya aku beresnya aja, aku kumpulan. Kina aku ayamnya, aku akuannya. Di kembang jar, aku kada berduit makannya barang ya. Nah, orang yang membesarkan maulid Nabi dan orang yang jadi sebab terlaksananya pembacaan maulid, la yakhruju minad dunya illa bil iman, kada mati melainkan dengan membawa iman. Mudahan kita termasuk orang yang membesarkan maulid. Husnul khatimah ini yang kita cari. Kita kada tahu akhir umur kita ini apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nang nyata-nyata jangan ini kita amalkan pembacaan maulid. Nah, lawan pian jangan meninggal juga doa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.
Karena ada seorang aulia Allah, beliau tidak mau membaca doa itu. Kenapa? Karena merasa aman. Beliau wali, kada mau membaca doa itu. Akhirnya apa? Allah angkat, Allah cabut kewaliannya, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah kalau orang mengkada ketujuh maulid itu kalau matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Inya pian terlihat waktu ketika meninggalnya tuh tekuni jagubuhan pemandian tuh. Kadang-kadang matanya lah menciling. Kadang-kadang awaknya hirang ada juga. Ada kisah biar orang nih membandai mayatnya ini matanya kada kawa ditutup, kada mau ditutup guru. Jadi sudah dibaca macam-macam sudah oleh tuan guru, kada mau ditutup. Apa waktu hidupnya? Kisah ya bang ini. Imbah itu datang tukang beca, baju tukang beca gampang ini. Limbah di anunya di telinga, kada lawas menutup ke mata. Baja tuan guru hebat juga tukang beca ini. Aku maka tuhuk membaca. Ikam apa garang nang ikam baca? Aku bisikin aja. Matanya lah ya. Rupanya supan ya nang menutup. Matanya lah ya. Kada bacaan kada. Nah jadi biar namun ada melihat kayak itu bisiki aja matanya lah aja bisa buka biar bangun. Itu kelebihan, mudahan kita husnul khatimah. Nah, tidak itu juga wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan masuk surga tanpa hisab. Nah ini yang kita cari. Ini adalah anugerah dari Allah, bonus dari Allah atas umatnya Nabi Muhammad yang membesarkan maulidnya Nabi. Karena gurulah masuk surga itu kada gratis, mahal bian. Ada seorang aulia Allah, ini berkisah-kisah ya apalah. Ada seorang aulia Allah, beliau ini hendak masuk ke WC. Tapi WC itu ada penjaganya, bayar dulu baru boleh masuk. Limbah itu Sidin menangis sejadi-jadinya. Lalu oleh penjaganya ini, ayo sudah pian kada usah bayar, masuk pian. Kenapa pian maka menangis? Apakah sampian kada punya uang untuk membayar? Jadi ujar aulia Allah itu, bukan aku tidak punya uang untuk, bukan aku menangis itu bukan karena aku tidak punya uang untuk membayar masuk ke WC. Aku menangis itu untuk masuk ke tempat yang kotor, yang di situ jadi sarangnya iblis, yaitu harus bayar. Dengan apa aku membayar? Untuk masuk surganya Allah. Sampai ke situ orang kada gratis. Karena masuk surga itu kita harus melewati dulu yang namanya jambatan Siratul Mustaqim. Berjalan di jambatan Siratul Mustaqim itu kada semudah kita berjalan di jambatannya Basit. Jambatan Basit hari Minggu rame banget pian situ. Lampunya bagus kira. Jadi masuk surga bighairi hisab. Untuk masuk ke WC aja bayar. Inya pian coba pianlah singgah di terminal. Kulun singgah di terminal Balikpapan situ. Jadi WC itu bertulisan buang air kecil 2.000. Buang air besar 3.000. Jadi sudah tuntung berapa mang ya? Jadi je penjaganya ikam tadi bapak. Aku tadi je Sidin buang air besar 5.000 je Sidin. Maka tulisannya 3.000. Inya aja Sidin bilanya bahira itu pasti kami. Bujur juga. Iya kalau makanya bayar 5.000. Untuk masuk ke tempat yang kotor itu bayar. Dengan apa kita masuk? Membayar untuk masuk surganya Allah. Ada gratis. Nah kayak apa nih supaya gratis? Ayo kita amalkan maulid. Jangan tinggalkan maulid. Masuk surga bighairi hisab. Mudahan kita termasuk orang yang masuk surga bighairi hisab. Berkah kita mengadakan pembacaan maulid.
Terakhir ini ampihan dia lagi sedikit aja Sidin. Terakhir ada riwayat ma min shakhsin qara'a maulidan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala milhin. Tidak ada dari seseorang yang ia mengadakan pembacaan maulid kemudian di hadapannya itu diandap garam. Bahasa Inggrisnya tuh uyah. Au burrin atau gandum, au syai'an akhara minal ma'kulati atau sesuatu yang lain daripada makanan. Nah, anggur, apalagi itu roti, itu bakwan, salak. Nah, makanan yang dibaca maulid tadi, yang dibacakan maulid tidak harus kada mesti di muka ini guru. Makanan yang dimasak ibu-ibu di dapur itu illa zaharat fihil barakah, melainkan beberkah makanannya itu. Jadi bau beliki jadi gini-gini biarna. Beberkah. Atau makanan yang disediakan penitia-penitia maulid, nasi kotak bila dijulungi orang ambil, itu beberkah makanannya. Jangan kali diambil, kanyang aku jak kanyang ya. Sekali bulik membawa dua. Kanyang aku aja, bulik membawa dua. Beberkah ada apa? Berkah itu. Satu sudah. Yang kedua, wa in quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in. Dan apabila dibacakan maulid nabi itu di hadapan banyu air. Faman syariba min dzalikal ma'i dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Dan siapa yang meminum itu banyu, niscaya masuklah ke dalam hatinya 1000 cahaya dan rahmat. Ujar orang tuh banyu panarang hati. Nah, tuh. Tidak itu juga, wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin. Dan keluar daripadanya hati itu 1000 penyakit hati. Macam-macam ria, sum'ah, ujub, atau pikiran pinang galau, minumi banyu maulid. Ditinggal pacar kawin galau, minumi banyu maulid. Banyak mikirkan hutang, minumi banyu maulid, hilang pikirannya, hutangnya tetap bertambah. Kada. Jangan. Atau anak nang pinang macal. Nah, ampihan jani aja. Anu guru aja anak ulun ni macalnya sedunia. Kemana-mana ada minta banyu, sampai botol-botolnya nang diminum. Tetap aja macal, minumi banyu maulid. Hilang macalnya insyaallah. Nah, yang terakhir, wa man qara'a maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala darahima masbukah. Dan apabila dibaca maulid nabi itu di hadapan duit yang ditampak atau yang dibikin, fiddatan kanat atau dhahaban, sama ada duit itu perak atau emas, atau duit kita nang biasa. Kita baca maulid kemudian diandaki di hadapannya itu duit. Biasa kalau dilanggar tuh di atas begantung, begantung. Kemudian duit itu wa khalata tilkat darahima bi ghairiha. Kemudian duit yang dibacakan maulid tadi dicampur dengan duit yang lain. Dibuat dalam dompet, dijadikan apa aja kita pipikat. Selama ada itu duit, insyaallah pian kada pernah kehabisan duit. Yakin aja pian. Selama ada itu duit, insyaallah pian kada pernah kehabisan duit. Ada duit, iya nang duit pipikat gitu. Dan insya Allah pian kada pernah kesulitan duit. Paling kesulitan daging. Sadang aja dulu deh. Nah, ini pesan sedikit aja. Yang penting asal ada. Nah, nya biar handap asal berasa. Nah, daripada panjang menyiksa.
Akur aja bahannya nih anu pinanglihatan kelaparan sudah. Nah itu aja yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Mudahan kita dikabulkan hajat, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, dan dikabulkan hajat, dan mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Berkumpul dengan Rasulullah, dengan aulia-aulia Allah, dengan guru-guru kita, dengan guru-guru kita tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi alin nabi wa li ashabil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.